Selamat siang. Perkenalkan Ibu, saya Imam Mahmudi, Ketua Umum Advokat Kerajaan Nusantara, Persatuan Advokat Jelajah Nusantara. Jadi kalau kita melihat sudah mulai 3 pembicara saja, itu sudah memancing ego, bisa menjadi ruwet kalau kita mendengarkan bersama. Tapi saya tidak begitu. Cuman saya menyampaikan tadi bagaimana perizinannya tentang advokat ini, sehingga dikatakan multiple. Ini kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan diperbarui lagi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Kan jelas. Kalau memang tidak didaftarkan di situ, berarti tidak terdaftar di Menkumham. Itu yang pertama yang menjadi berdasarkan itu Ibu. Mungkin Ibu pun saya bisa juga tanya, apa perizinannya legalnya? Apakah perkumpulan, apakah yayasan, AKBT, kan begitu. Nah itu, maka dari itu dengan diadakan ini kalau saya nanti dulu, karena saya melihat pengalaman yang kemarin historis keributannya tidak pernah berhenti. Nah ini sudah mulai tenang, tahunnya tahun politik, ini akan menjadi kacau, jangan sampai dianggap membuat kericuan tentang advokat ini namanya. Jadi nanti dulu, itu yang pertama. Yang kedua mengenai dewan advokat. Nah dewan advokat ini Ibu tadi kan menilai kan hanya ini. Nah ini akan muncul oknum yang dulu lagi, akan menjadi masalah. Tetapi kalau memang membuat langsung diisi rencana, berarti anggotanya seluruh ketua umum atau bagaimana. Ini saya bukan hanya mengacu kepada advokat saja, gitu ya. Saya pun juga memegang asosiasi yang lain, baik sosial yang lain kan itu. Nah sekarang yang disampaikan Ibu tadi memang baik, tapi biayanya itu kan biaya negara semua, tidak berjalan. Nah sekarang kalau buat ketua dewan, biayanya sopo Ibu? Kalau dia dianggap mumpuni, nah ini ada Unibro, ini kan kampus negeri yang mumpuni, termasuk UNER di Jawa Timur ini. Nah ketua dewan apa isinya? Tidak ada. Jangan berbicara infrastruktur. Saya pun infrastruktur satu kampus pun juga bisa. Tapi kan tidak betul, karena memang sudah ada. Jadi bukan ketua dewan, karena ini memang multiple sudah berjalan, bisnis pun juga sehat. Nah di sini mengajukan izin saja Ibu, persyaratannya itu harus anggaran dasar. Saya sudah beberapa kali pikirkan tentang anggaran dasar, alhamdulillah bisa dicek sampai sekarang kasasi juga kita anggaran dasar. Kan sudah jelas anggaran dasar itu di situ ada ketua, ada dewan, ada ketua etik, itu digembungkan sehingga sah. Tapi kalau yang disampaikan tadi yang tidak ada badan hukumnya, saya terkejut. Apalagi yang sudah tercatat 60. Ini pengalaman saya, Bu. Maksud dan tujuan di akte, kalau di situ isinya tidak memberikan apa itu bisa mendampingi baik di dalam maupun di luar pengadilan, itu produknya walaupun disumpah pidana, Bu. Dan ini masih banyak. Karena saya pun ada 10 kali karena hanya itu, Bu. Kalau hanya perkumpulan advokat semua ada. Tapi kalau mendampingi kliennya di dalam maupun di luar pengadilan, itu yang menjadi tanda kutip itu dulu. Jadi walaupun jumlahnya 60 ada 300 kali itu tidak ada, kasihan nanti produknya pidana. Itu saya kira yang perlu disampaikan. Ini kalau kita mengadakan bukan dewan, mungkin badan penasihat hukum yang ancamannya sekian. Ini dibentuk dewan yang untuk membantu yang tanpa bayar dan biaya dari pemerintah. Tapi anggotanya pun sama, ada akademisi di bidangnya yang hukum dan ada lagi advokasi. Kalau di daerah-daerah tentunya dari ketua-ketua tidak ada lagi yang lain. Itu sudah berjalan untuk asosiasi yang lain. Jadi advokat ini memang seksi, semuanya ingin tahu, tapi mestinya Ibu kalau penemuan awal, kalau saya tidak sependapat. Hasil riset saya, tesis saya menemukan ini. Kalau temuan awal ini berarti kan berbicara tentang penyidikan pidana ini. Tidak itu. Terus Ibu tadi membicarakan lagi tentang polisi, tentang hakim, tentang jaksa. Saya menyampaikan kenapa? Dia itu saya lihat mulai umur 24 tahun sampai pensiun dia memegang hukum, Bu. Kenapa
Kenapa harus dibicarakan? Dia pensiun, ya sudah bukan pegawai negeri, sudah jadi penasihat hukum. Itu yang perlu dianalisis kembali bagaimana keabsahannya. Karena syaratnya undang-undang advokat kan jelas, Bu. Jadi apa yang dilakukan Ibu tadi, kalau memang advokat memang tunduk kepada undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003. Tapi kalau yang pendirinya, ketuanya tunduk pada undang-undang yang lain, termasuk dan insya Allah saya hafal semua itu. Tapi tidak perlu saya sampaikan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam tadi saya mohon maaf Pak Imam. Iya. Pak Imam ya. Ya. Terima kasih Pak Imam atas tadi komentar dan juga masukan.